Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang takluknya Dracula oleh Turki Ottoman. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Tahukah kamu, selama ini kisah Dracula diliputi mitos? Kekejamannya dianggap hanya imajinasi Bram Stoker dalam novelnya. Padahal, sejarah Dracula merupakan sejarah kegelapan abad pertengahan. Lantas, bagaimanakah kisah sebenarnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Lahirnya Sang Dracula. Kerajaan Hongaria tengah kesulitan menghadapi peperangan melawan Turki Ottoman yang sudah merebut Serbia dan Bulgaria. Saat itu Hongaria di bawah kekuasaan Sigismund memanggil duta besar Konstantinopel yaitu Basarab atau Vlad II, ayah dari Sang Dracula. Saat itu istrinya tengah mengandung anak mereka. Oleh Sigismund, Basarab diangkat menjadi panglima militer di Transilvania. Agar mendapat tenaga segar, Sigismund mengangkat para bangsawan baru yang berasal dari petani. Mereka inilah kemudian dimasukkan ke dalam Orde Naga. Pada saat yang bersamaan, Basarab memindahkan keluarganya ke benteng Sighisoara, Transilvania, Rumania. Di tempat inilah Vlad Tepes atau Sang Dracula dilahirkan pada 1431 Masehi. Pada saat dia lahir, ayahnya diangkat menjadi gubernur militer di Transilvania oleh Raja Hungaria, Sigismund. Penyerangan Turki Ottoman ke Wallachia. Pasukan Turki yang saat itu di bawah pemerintah Sultan Murad II berhasil menyeberang sungai Danube dan tinggal selangkah lagi sampai di Wallachia yang merupakan benteng dari Hongaria. Ketika peperangan dengan Turki Ottoman mereda, Basarab merebut Wallachia pada akhir 1436 dengan membunuh Danesti. Namun, hanya 7 tahun Basarab memerintah dengan tenang karena tahun 1442 Turki Ottoman benar-benar menyerang Wallachia. Basarab sadar tidak akan menang dan memilih bersikap netral, sehingga oleh Raja Sigismund, Basarab digantikan oleh János Hunyadi. Tidak membutuhkan waktu lama, Basarab kembali merebut Wallachia dengan bantuan Turki Ottoman dan sebagai jaminan kesetiaannya, Basarab mengirim 2 anaknya Vlad Tepes, Sang Dracula, dan Randu ke Turki. Saat itu Dracula kira-kira berumur 11 tahun. Masa kekuasaan Dracula di Wallachia. Sebelum ke Hongaria, Dracula tinggal di Turki dan mendapatkan pendidikan tentang kemiliteran di sana. Dracula dan Randu memiliki kepribadian yang berbeda. Jika Dracula licik dan kejam, sedangkan Randu terkenal dengan kebijaksanaannya dan seorang muslim yang taat. Wallachia saat itu di bawah pemerintahan Hongaria berhasil direbut Turki dan memberikan kekuasaan di sana kepada Dracula. Akan tetapi berhasil diusir oleh pasukan Hongaria sehingga Dracula diasingkan ke Moldavia. Wallachia yang saat itu dipimpin oleh Vladislav II berubah menjadi mendukung Turki Ottoman. Dracula yang pernah menerima pendidikan di Turki sehingga tahu betul seluk-beluk dan kelemahan Turki, membuat János Hunyadi menjadikan Dracula menjadi penasehatnya dan ditempatkan di benteng Sibiu yang terletak di barat daya Transilvania. Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman di masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II, banyak kerajaan di Eropa yang panik karena peristiwa tersebut merupakan kekalahan telak bagi mereka. Setelah peristiwa tersebut, banyak desas-desus yang merupakan kebohongan besar yang disebar bahwa orang Turki tidak manusiawi dan kejam. Karena provokasi tersebut membuat Hongaria menyerang Belgrade dan Wallachia. Pertempuran tersebut berhasil dimenangkan Hongaria dan saat itulah Dracula kembali berkuasa di Wallachia. Dracula saat berkuasa selalu menebarkan teror. Kurang dari setahun kekuasaannya sudah membunuh ribuan orang.
para tuan tanah yang merupakan kerabat dari Vladislav II dibunuh dengan cara disulap. Perlakuan Dracula tersebut menimbulkan protes di seluruh penjuru kota. Kemudian Dracula memberikan kesempatan berdialog dengan para tuan tanah yang protes. Tetapi setelah berdialog, mereka semua dibantai dan berita kekejaman tersebut menyebar ke seluruh Wallachia. Sebagian banyak yang keluar wilayah Wallachia dan yang tetap tinggal memilih bungkam. Dracula juga tidak segan-segan membunuh wanita dan anak-anak. Kerap kali sang Dracula meminum darah korbannya. Berikut ini penyiksaan yang dilakukan Dracula kepada korbannya. Penyerangan Turki Ottoman ke Wallachia. Kekejaman demi kekejaman Dracula membuat Mehmed II semakin gerah. Pasukan dipersiapkan untuk menyerang, bahkan Randu, adik dari Dracula sendiri, juga ikut dalam pasukan tersebut. Setelah menyeberangi sungai Danube, tiba-tiba pasukan berhenti ketika melihat puluhan ribu mayat disulas sepanjang jalan menuju Wallachia. Melihat hal tersebut, pasukan Turki memutar kembali ke seberang sungai Danube dengan perasaan takut dan cemas. Sultan Mehmed II yang sedang berada di kubu pertahanan heran melihat prajuritnya kembali. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Mehmed II sangat marah. Tiba-tiba ada serangan mendadak dari Dracula dan pasukannya. Saat itu pasukan Turki belum siap bertarung. Mereka menjadi korban pasukan Dracula, bahkan Sultan Mehmed II pun hampir terbunuh. Sultan Mehmed II bangkit dengan kepercayaan dirinya membuat semangat pasukannya kembali terlecut. Mereka berhasil mendesak pasukan Dracula hingga mundur. Pasukan Turki tidak mengejarnya karena ingin terlebih dahulu menyusun strategi jitu untuk mematahkan strategi Dracula yang licik. Pasukan Turki bergerak ke Trigoviste dipimpin oleh Randu, adik dari Dracula. Setelah sampai di Trigoviste, tidak ada pasukan Dracula, bahkan istananya pun kosong. Mereka menduga Dracula dan pasukannya bersembunyi di benteng Punari. Akhirnya pasukan Turki mengepung benteng tersebut. Dengan jatuhnya benteng Punari, pertanda lepasnya kekuasaan Dracula di Wallachia pada Agustus 1462 Masehi. Di saat kekuasaan Dracula memudar, pasukan Turki Ottoman berhasil memukul mundur pasukan Eropa dan telah sampai ke Bukares. Pada Desember 1476, Dracula keluar pintu Trigoviste dengan pasukan kecil. Sesampainya di hutan Vlasia yang tak jauh dari Danau Snagov, pasukan Turki Ottoman sudah menunggu. Perang pun tidak dapat dihindari. Di tengah pertempuran, Dracula semakin terpojok, bahkan tebasan-tebasannya seperti orang yang putus asa yang hanya bergerak ke sana kemari. Pada akhirnya Vlad Tepes atau sang Dracula menemui ajalnya. Sang tirani yang haus darah harus menyerah pada takdirnya, yaitu kematian. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silahkan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang memahami dan mencintai sejarah. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.